Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ibnu Nadif, mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, program studi S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, angkatan 2022 dari Rokalde. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita membaca doa. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di kelas 3 semester ganjil yang membahas materi tentang mata pencaharian masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Sebelumnya saya mau bertanya, di manakah tempat tinggalmu? Apakah kamu tinggal di kota atau di desa? Tentu kita sudah mengetahui bahwa ada orang yang tinggal di kota dan ada pula yang tinggal di pedesaan. Demikian juga dengan bangsa Arab jahiliyah. Mereka ada yang tinggal di kota dan ada pula yang tinggal di desa. Penduduk yang tinggal di kota disebut suku Hadari. Artinya penduduk yang menetap di kota, mata pencaharian mereka adalah berdagang. Sedangkan penduduk pedesaan disebut suku Badawi atau Baduy, yang suka berpindah-pindah tempat. Golongan penduduk inilah yang terbesar jumlahnya dibandingkan dengan penduduk lainnya. Mata pencaharian mereka adalah bertani dan berternak. Secara garis besar, mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat Arab jahiliyah antara lain yaitu berternak, bertani, dan berdagang. Yang pertama yaitu berternak. Berternak menjadi sumber kehidupan bagi Arab Baduy. Mereka berpindah-pindah menggiring ternaknya ke daerah yang sedang musim hujan atau padang rumput. Mereka mengkonsumsi daging dan susu dari ternaknya, serta membuat pakaian dari bulu domba. Jika telah terpenuhi kebutuhannya, mereka menjual kepada orang lain. Orang kaya di kalangan mereka dinilai dan terlihat dari banyaknya hewan ternak yang dimilikinya. Binatang ternak yang mereka pelihara terutama adalah biri-biri, kambing, dan unta. Selain Arab Baduy, sebagian masyarakat perkotaan ada juga yang menjadikan berternak sebagai sumber penghidupan. Ada yang menjadi pengembala ternak milik sendiri, dan ada juga yang mengembalakan ternak orang lain. Seperti Nabi Muhammad SAW ketika tinggal di Bani Sa'ad. Beliau seorang pengembala kambing. Begitu juga Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, dan lainnya. Yang kedua yaitu bertani. Jazirah Arab di sebagian besar daerahnya berupa padang pasir yang luas. Keadaan di padang pasir itu sangat panas dan gersang. Di padang pasir hampir tidak ada pohon-pohonan, tetapi ada juga sebagian yang tanahnya subur. Lahan yang subur itu terletak di lembah-lembah yang terdapat mata air yang sering turun hujan. Suku Arab yang mendiami lembah yang subur itu mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Tanah pertanian mereka antara lain yaitu sayuran dan buah-buahan. Hasil pertanian itu kemudian dijual ke kota-kota seperti Makkah dan Madinah. Adapun masyarakat perkotaan yang tinggal di daerah subur seperti Yaman, Taif, Madinah, Najd, Khaybar, dan lainnya, mereka menggantungkan sumber kehidupan pada pertanian. Meskipun wilayah Arab dikelilingi lautan pada ketiga sisinya, namun wilayah ini nyaris tidak mempunyai sungai. Jika ada, hanyalah sungai kecil yang tidak berfungsi sebagai sarana pelayaran. Andaikan cukup curah hujan, maka sudah pasti wilayah ini sangat subur untuk menghasilkan kopi, kurma, gandum, dan buah-buah lain. Kurma merupakan tanaman primadona di wilayah Arab. Ia sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, baik mereka yang kaya maupun yang miskin. Sebab tanpa pohon kurma maka kehidupan di padang pasir akan terasa semakin menderita. Pohon kurma sendiri di tanah Arab memiliki banyak kegunaan,
Buahnya merupakan makanan tetap masyarakat Arab. Bijinya sebagai persediaan untuk makanan unta, sarinya yang dicampur dengan susu merupakan minuman yang khas bagi masyarakat Baduy. Batangnya digunakan sebagai bahan bakar untuk keperluan memasak, sedangkan daunnya digunakan untuk membuat atap rumah. Kemudian serabut pada dahannya digunakan sebagai tali tambang. Karena itu, pohon kurma selalu menjadi pujaan dan impian orang-orang Baduy yang sepanjang kehidupan mereka kekurangan air dan buah-buahan. Pada wilayah-wilayah pesisir pantai, banyak menghasilkan buah dan sayur-sayuran. Yaman merupakan wilayah tersubur di Jazirah Arab yang menghasilkan gandum dan kopi. Pertanian mereka menggunakan sistem tada hujan, sedangkan jagung dan padi tumbuh subur di beberapa wilayah Oman. Sedangkan di Hadramaut dan Mahra, utamanya menghasilkan palawija. Hasil-hasil pertanian inilah yang menjadi komoditas perdagangan di Arabia. Yang ketiga yaitu berdagang. Suku-suku Arab yang tinggal di kota seperti Makkah dan Madinah mayoritas bekerja sebagai pedagang. Perdagangan di kota Makkah dan Madinah pada zaman jahiliyah sudah maju. Mereka berdagang bahkan sampai ke luar negeri. Perjalanan dagang mereka dilakukan dengan berjalan kaki, naik unta, atau naik kuda. Negeri tujuan mereka antara lain Syam atau Syria, Yaman, Persia, Habsyi, dan Mesir. Negeri-negeri itu sangat jauh dari Makkah. Mereka harus berjalan melewati padang pasir yang luas selama berhari-hari. Biasanya mereka berangkat secara berombongan untuk menghindari perompak di perjalanan. Rombongan pedagang itu disebut kafilah. Mereka pergi berdagang kadang berminggu-minggu, bahkan sampai berbulan-bulan. Barang dagangan mereka antara lain kemenyan, kain sutra, barang logam, kulit, dan minyak wangi. Sewaktu kembali mereka membawa gandum, minyak zaitun, beras, jagung, dan pakaian untuk dijual di kota Makkah dan Madinah. Pusat perdagangan yang terkenal di Makkah adalah Pasar Ukaz, yang terletak di dekat Ka'bah, Pasar Maz'il, dan Pasar Majnah. Suku Quraisy merupakan penduduk Makkah yang memegang peranan dalam perniagaan di Jazirah Arab. Mereka mendapat pengalaman perniagaan dari orang-orang Yaman yang pindah ke Makkah. Orang-orang Yaman terkenal keahliannya di bidang perniagaan. Selain itu, kota Makkah memiliki Ka'bah sebagai tempat orang-orang di Jazirah Arab melaksanakan ziarah dan ibadah haji setiap tahunnya. Kebiasaan orang-orang Quraisy mengadakan perjalanan perdagangannya ke daerah-daerah lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan perjalanan dagang mereka sebagai perjalanan dagang yang sangat penting dalam dunia perekonomian, khususnya di Jazirah Arab, yaitu perjalanan musim dingin menuju Yaman dan perdagangan musim panas ke negeri Syam. Pusat perdagangan seperti pasar-pasar tidak sekadar menjadi tempat jual beli, tetapi juga menjadi pusat peradaban, kekayaan bahasa, dan transaksi-transaksi global. Bahasa Arab orang-orang Quraisy pada saat itu menjadi bahasa yang paling mudah diucapkan, paling enak didengar, serta paling kaya perbendaharaan kata dan maknanya. Terima kasih telah menyimak presentasi saya pada kesempatan ini. Marilah kita terus mengembangkan semangat belajar dan eksplorasi dalam memahami sejarah kebudayaan Islam. Demikian dari saya, Ihdinas Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.